yang harus memenuhi sifat dari T1 sampai T4 tadi. Jadi dari identitas, komutatif, asosiatif, dan monotonitas. Sedangkan untuk ini, S-norm atau kita bisa sebut T-conorm atau S-norm itu sebuah fungsi yang memetakan 0 sampai 1 menuju interval tertutup 0 sampai 1. Sama yang memenuhi sifat dari S1 sampai S4. Jadi notasinya itu seperti ini. X T norm Y sama dengan T X, Y. Yang ini X S norm Y itu sama dengan S E, Y. Nah, untuk definisi 2.10 diberikan T, S yang memetakan 0 sampai 1 menuju interval tertutup 0 sampai 1. Untuk himpunan fuzzy A, B elemen Fx. Jadi kita mendefinisikan operasi berdasarkan titik. Di A T norm Bx itu sama dengan Ax T norm Bx. Sedangkan A S norm Bx itu sama dengan Ax S norm Bx. Untuk setiap X itu elemen X besar. Nah, ini untuk proposisi 2.11. Mengingat T norm T dan T konom itu S. Kita miliki T X, 0 lah. Ingat kan kalau T0 itu yang diambil nilai minimumnya. Atau tujuannya T0 itu T itu operator untuk mensamadengangkan dengan irisan. Jadi kalau T X, 0 kan nilai minimumnya kan 0 kan ya. Sedangkan untuk S E, 1 kalau S itu yang diambil nilai maksimumnya. Atau kita mau menyamadengangkan dengan gabungan. Jadi dari S E, 1 nilai maksimumnya kan 1. Jadi untuk semua X elemen interval dari 0 sampai 1. Buktinya dari T1, tadi T1 kan itu sifat identitas. Kita punya T 0,1. Dan diambil kan minimumnya kalau T. Jadinya T 0,1 itu sama dengan 0. Kemudian dari T4. T4 tadi kan monotonitas. Oleh karena itu 1 itu sama dengan S 1,0 itu kurang dari sama dengan S norm 1, X. Maka S 1, X itu pasti nilai maksimumnya 1. Atau sama dengan S E, 1. Sama aja. Komutatif. Untuk setiap X elemen interval dari 0 sampai 1. Selanjutnya. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, kita lanjut untuk ke proposisi 2.12. Itu berbunyi, kita memiliki Tx, Y itu kurang dari sama dengan X irisan Y. Dan juga Sx, Y itu kurang dari sama dengan X gabungan Y untuk setiap T norm T dan T konorm S. Dan untuk setiap X, Y itu elemen dari interval 0 sampai 1. Untuk buktinya, kita mempunyai dari yang diketahui ini kan Tx, Y itu kan kurang dari sama dengan Tx, 1 itu sama dengan X. Nah, kenapa bisa begitu? Itu berdasarkan dari definisi 2.9 tadi yang sudah dijelaskan oleh Wildan ya. Nah, itu atau yang bisa disebut dengan sifat identitas gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua, Tx, Y itu sama dengan T, Y, X. Ini berdasarkan definisi 2.9 juga, yang mana disebut sifat komutatif. Nah, terus TY, X ini kurang dari sama dengan TY, 1, sehingga nilainya akan sama dengan Y. Atau bisa disebut dengan sifat identitas gitu.
Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa Tx, Y itu kurang dari sama dengan X irisan Y. Nah, sama halnya dengan X, Y itu lebih besar sama X gabungan Y gitu. Nah, hubungan antara T-norm dan T-conorm ini dibuat dengan negasi kuat ini. Kemudian lanjut untuk definisi 2.13, itu dikatakan bahwa 3 serangkai ada S, T, dan N itu disebut dengan De Morgan triplet jika T itu adalah T-norm, S adalah T-conorm, dan N adalah negasi kuat. Dan jika mereka memenuhi hukum De Morgan. Gitu. Kemudian setelah definisi tadi itu ada komentar 2.14 gitu. Itu dikatakan bahwa jika S, T, N itu adalah De Morgan triplet, maka kita mempunyai Tx, Y itu sama dengan negasi dari S, Nx, Ny. Nah, di bawah ini tuh kita jabarkan ya. S, S dari Nx, Ny itu sama dengan negasi dari T dalam kurung N, negasi kemudian negasi X, negasi dinegasikan lagi Y gitu. Nah, itu nilainya akan sama dengan negasi dari Tx, Y. Kenapa bisa begitu? Itu berasal dari definisi 2.1. Definisi 2.1 itu yang sebuah negasi sempurna dikatakan sebuah negasi kuat jika itu juga involutif, yaitu negasi dari Nx itu sama dengan X itu. Nah, jadi tadi itu berasal dari sifat involutif ini. Jadi ketika X itu dinegasi, kemudian dinegasikan lagi, itu akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Oke. Oke. Maka kita dapatkan negasi dari S, Nx, Ny itu sama dengan negasi dari negasi Tx, Y. Nah, ini nilainya sama dengan Tx, Y gitu. Nah, kemudian lanjut untuk beberapa contoh dari De Morgan triplet. Untuk yang pertama itu ada contoh 2.15. Itu nilai minimum dan maksimum gitu. Di mana X irisan Y itu sama dengan minimum dari X dan Y. Dan juga X gabungan Y itu maksimum dari X dan Y. Sama dengan negasi standar Nx sama dengan 1 kurangi X itu ini membentuk De Morgan triplet gitu. De Morgan triplet ini biasa disebut dengan Gödel T-norm dan T-conorm. Nah, hal ini tuh memainkan peran spesial di logika fuzzy dan itu diusulkan untuk digunakan dalam himpunan fuzzy selanjutnya. Gitu. Next ada contoh 2.16 gitu. Nah, itu mengenai produk dan jumlah probabilitas gitu. Itu dikatakan bahwa X, T, T norm G, Y itu sama dengan X dot Y, dan juga X, S norm G, Y itu sama dengan X ditambah Y dikurangi XY gitu. Ini memakai negasi standar sama dengan contoh yang tadi, yaitu Nx sama dengan 1 dikurangi X gitu. Bentuk De Morgan triplet ini biasa disebut dengan Gauguin T-norm dan T-conorm. Kemudian untuk contoh 2.17 itu mengenai Lukasiewicz T-norm dan T-conorm. Itu dikatakan bahwa X T-norm LY itu sama dengan X ditambah Y kurangi 1 gabungan dengan 0 dan S norm L dari Y itu sama dengan X ditambah Y irisan dari 1 gitu. Ini bersama dengan negasi standar Nx sama dengan 1 kurangi X. Ini juga membentuk De Morgan triplet yang memainkan peran spesial dalam logika fuzzy gitu. Dan struktur aljabarnya itu berakhir di interval 0 sampai 1. Next, itu ada contoh 2.18. Ini mengenai minimum nihil dan juga maksimum nihil dengan negasi standar gitu. Negasi standarnya itu Nx sama dengan 1 dikurangi X. Ini dikatakan bahwa itu merupakan De Morgan triplet gitu. Di mana X T norm 0 Y itu
akan terdapat dua kondisi. Untuk yang pertama itu X irisan Y, jika X ditambah Y itu lebih dari 1, dan akan bernilai 0 untuk lainnya. Yang kedua itu X S0 0 Y, itu akan bernilai X gabungan Y, jika X ditambah Y kurang dari 1, dan akan bernilai 1 untuk lainnya. Kemudian untuk contoh 2.19, ini mengenai produk drastis dan penjumlahan dengan negasi standar. Itu merupakan De Morgan triplet juga, di mana negasi standarnya itu Nx sama dengan 1 dikurangi X, maka nilai dari X di norm dy itu akan memiliki dua kondisi. Yang pertama, X irisan Y itu jika X gabungannya sama dengan 1 dan akan bernilai 0 untuk lainnya. Sama halnya dengan X S norm D, Y itu akan bernilai X gabungan Y jika X irisan Y-nya itu 0 dan akan bernilai 1 untuk lainnya gitu. Nah, pasangan ini juga sangat penting karena T norm D itu adalah T norm terkecil dan S norm D itu adalah T norm terbesar. Nah, maka dapat disimpulkan T norm D itu kurang dari sama dengan T norm dan kurang dari sama dengan irisan. Dan juga nilai dari sebuah gabungan itu kurang dari sama dengan S norm dan kurang dari sama dengan S norm D untuk setiap T norm T dan T norm S gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada beberapa keluarga parametrik dari T-norm dan T-norm. Nah, mungkin yang paling terkenal adalah Frank family, di mana dikatakan bahwa X T-norm F pangkat S Y itu sama dengan log S dari 1 ditambah S pangkat X dikurangi 1 dikali S pangkat Y dikurangi 1 per S dikurangi 1. Kemudian juga X S norm F dipangkatkan S, Y itu sama dengan 1 dikurangi X, T norm F pangkat S dikali 1 kurangi Y. Gitu. Di mana S ini merupakan elemen dari 0 sampai tak hingga atau himpunan yang beranggotakan 1. Dengan definisi Franks, T norm, dan T norm itu akan membentuk suatu De Morgan triplet juga dengan negasi standar, yaitu Nx sama dengan 1 dikurangi X. Yang penting pada hal ini itu adalah mereka memenuhi persamaan fungsional di mana X T norm F dipangkatkan S Y ditambah X S norm F dipangkatkan S Y itu sama dengan X ditambah Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima. Selanjutnya di sini ada operasi teoritis Archimedean, T-Nox, dan T-Coulomb. Oke, pertama kita bahas definisi dulu. Definisi 2.21. Dan misalkan T adalah sebuah T-Nox dan S adalah sebuah T-Coulomb. Diberikan X elemen dari interval 0 sampai 1, kita definisikan XTN itu sama dengan T dengan X, X, dan seterusnya sebanyak N kali. Terus juga sama dengan T, XT N kurangi 1, X. Dengan N itu harus lebih dari sama dengan 2. Dan yang T-Coulomb itu XS pangkat N sama dengan S dengan SX, X sebanyak N kali. Itu juga sama dengan S XT pangkat N kurangi 1, X dengan N lebih dari sama dengan 2. Nah, sebuah T-norm atau T-norm T secara bersesuaian juga sebuah T-Coulomb S itu dikatakan kontinu jika ia kontinu sebagai fungsi pada interval satuan. Sebuah T-norm T dan secara bersesuaian T-Coulomb S dikatakan Archimedean jika limit dari N mendekati tak hingga dari XT pangkat N itu sama dengan 0 dan limit N mendekati tak hingga dari XS pangkat N itu sama dengan 1 untuk setiap X elemen 0 sampai 1. Di sini ada proportion 2.22 yang bunyinya
Jika T adalah Archimedean, maka T x, x itu lebih dari X untuk setiap X elemen 0 sampai 1. Jika S adalah Archimedean, maka S x, x lebih dari X, dengan setiap X elemen 0 sampai 1. Untuk buktinya, kita pakai kontradiksi, kita misalkan sebaliknya ya. Yaitu untuk Xt pangkat 2 itu sama dengan T dengan X, X-nya ada 2 ya, karena pangkatnya 2. Itu kita misalkan sebaliknya jadi lebih dari sama dengan X. Untuk sebagian X elemen dari 0 sampai 1. Maka kita dapatkan untuk Xt pangkat 3-nya itu sama dengan T dalam kurung T x, x, x. Ini pakai definisi yang sebelumnya. Itu bakal lebih dari sama dengan T x, x lebih dari sama dengan X. Nah, kalau misal kita gunakan induksi, kita bakal bisa dapatkan Xt pangkat N, ya, itu sama dengan T x, x sebanyak N kali, itu juga bakal lebih dari sama dengan X. Maka limit N mendekati tak hingga dari Xt pangkat N itu lebih dari sama dengan X. Nah, ini tuh berkontradiksi dengan definisi sebelumnya, yang harusnya limit N mendekati tak hingga dari Xt pangkat N itu sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian yang dua itu hampir mirip ya. Sama seperti pembuktian pertama, tapi kita pakai Kornom atau pakai S. Selanjutnya ada remark 2.23. Secara umum sebuah tinom Archimedean atau tikonom tidak perlu kontinu. Jika sebuah tinom atau tikonom adalah kontinu dan Archimedean, maka kita mendapatkan karakteristik teorema 2.24. Misalkan T adalah tinom yang kontinu, maka T adalah Archimedean jika dan hanya jika T x, x lebih dari X untuk setiap X elemen dari 0 sampai 1. Dan juga misalkan S adalah tikonom yang kontinu, maka S adalah Archimedean jika dan hanya jika ini maaf ini hilang. Sebenarnya ada, ini tuh S x, x lebih dari X untuk setiap X elemen dari 0 sampai 1. Untuk buktinya, nah, jika T adalah Archimedean, maka proposisi sebelumnya menjamin sifat T x, x kurang dari X untuk X elemen 0,1 ya. Ini pakai proposisi yang ini, yang 2.22, yang atas yang pertama ini ya. Mari kita asumsikan sekarang bahwa T memenuhi kondisi ini ya, dan bahwa T adalah kontinu. Maka kita akan mendapatkan Xt pangkat N itu sama dengan T x, x sampai sebanyak N itu juga sama dengan T dalam kurung T x, x dengan N-nya itu sebanyak N-2 ya. Nah, ini itu bakal kurang dari T x, x sebanyak N kurang dari 1. Dan T x, x sebanyak N kurang dari 1 itu sama dengan X T dalam kurung X T pangkat N min 1. Jadi intinya X T pangkat N itu kurang dari X T pangkat N min 1. Jadi urutannya itu Xt pangkat N adalah menurun, juga Xt pangkat N dibatasi di bawah oleh 0. Jadi Xt pangkat N adalah urutan yang negatif tak hingga dari Xt pangkat N. Kita asumsikan bahwa Y ini itu lebih dari 0, maka kita dapatkan Xt pangkat 2N itu sama dengan T
dari xt pangkat n, xt pangkat n ya. Ini kalau dijabarkan kan nanti jadi nanti jadi t dalam kurung x, x banyak n. Yang ini juga kayak gitu. Jadi n-nya sebanyak 2n. Ini adalah kontinu kita dapatkan. Ini yang tadi itu sama dengan t limit dari n mendekati tak hingga dari xt pangkat n, limit dari n mendekati tak hingga dari xt pangkat n. Ingat bahwa limit dari n mendekati tak hingga dari xt pangkat 2n itu adalah j juga. Maka kita dapatkan y sama dengan t y, y. Namun karena hipotesis ini itu bertentangan dengan definisi proportion, maksud saya 2,22 ya, yang ini. Sehingga kita mendapatkan sebuah kontradiksi. Untuk pembuktian yang 2 juga hampir mirip, cuman kita pakai x, x lebih dari x dengan semua x elemen dari 0 sampai 1. Nah, ada contohnya di sini ya. Contoh bahwa sebuah fungsi itu Archimedean adalah TG x, y sama dengan x kali y adalah Archimedean ya. Ini yang dijelaskan varian tadi yang termasuk dari salah satu jenis fungsi trinom. Ini Archimedean karena ketika kita mengalihkan x dan y dengan x itu nilainya antara 0 sampai 1 dan y juga antara 0 sampai 1, maka ketika kita kalikan maka hasilnya itu pasti juga akan antara 0 sampai 1 ya. Nah, maka dari itu memenuhi definisi dari proporsi dari ini ya. Itu definisi dari ini. Nah, sementara untuk trinom minimum dengan Tm x, y sama dengan x gabungan y itu bukan Archimedean. Mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, karena mungkin masih belum ada ya udah paham semua. Jadi mungkin bisa lanjut ke teman saya. Oh, ya. Masih lanjut dulu ya, masih belum. Ada definisi 2.26 dulu ya. Misalkan F A, B itu dibedakan ke C, D bersifat monoton dan A, B, C, D itu dibedakan dari negatif tak hingga sampai 3. Pseudo inverse dari F didefinisikan sebagai F inverse C, D ini anak panah ya, harusnya dibedakan ke A, B. F inverse Y itu sama dengan supremum dari X dengan Fx itu lebih dari Y irisan A. Jika FA itu kurang dari FB dan supremum X dengan Fx lebih dari Y gabungan A jika FA itu lebih dari FB dan A jika FA itu sama dengan FB. Contohnya misalkan F 0,1 itu dibetakan ke CD dan 1,5 dan sampai 2,5 itu subset dari CD dan Fx itu sama dengan X plus 4/2, maka kita akan mendapatkan F inverse Y itu sama dengan maksimum dari minimum 2Y dikurangi 4,1, negatif 1. Nah,
Kita pertama perlu perhatikan bahwa nilai fungsi f itu dipastikan dengan f adalah f 0,1 sampai 1 sama dengan 1,5 sampai 2,5. Nah, kemudian kita dapatkan f inverse y itu sama dengan supremum dari x dengan elemen negatif 1 sampai 1 dengan x plus y per 2 itu kurang dari y gabungan negatif 1. Nah, ini juga sama dengan supremum dari x elemen negatif 1 sampai 1. Ini x plus y per 2 kurang dari y ini kita ubah jadi x kurang dari 2y min 4 ya. Dan ini gabungan min 1 xt n min 1. Nah, jika 2y min 4 ini kurang dari sama dengan 1 atau x-nya itu min 1, maka f inverse y itu sama dengan min 1. Ya. Kan kita supremumkan antara ini min 1 sama min 1 ya. Nah, jika negatif 1 kurang dari sama dengan 2y min 4 kurang dari sama dengan 1 atau 2y min 4 ini nilainya antara min 1 sampai 1, maka f inverse y-nya itu kita dapatkan 2y min 4 itu sendiri. Dan jika x-nya itu sama dengan 1, maka f dan jika x-nya sama dengan 1, maka f inverse y-nya itu sama dengan 1. Nah, ini juga dapat kita tulis ya. Jadi maksimum dari minimum 2y min 1, min 1 itu sama dengan min 1 jika 2y min 4 itu kurang dari 1. 2y min 4 jika 2y min 4 itu terletak di antara min 1 dan 1. Dan nilainya 1 jika 1 itu kurang atau 2y itu lebih 2y min 4 itu lebih dari 1. Nah, yang selanjutnya ada lemma 2.28 itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk tema 2.28. Jadi, biarkan dari 0 sampai 1 dipetakan ke 0, dari 0 sampai tak terhingga. F1 sama dengan 0 menurun secara ketat dan dingin. Kemudian, F inverse Y sama dengan jika Y kurang dari sama dengan F0, maka F inverse Y. Jika tidak, maka 0. Di mana F inverse menunjukkan fungsi inverse untuk batas fungsi dari 0 sampai 1 dipetakan imajiner F ke imajiner F. Oke, buktinya. Jadi imajiner F itu sama dengan dari 0 sampai F0 dan F dapat diinverskan pada imajiner F memiliki inversnya yaitu F inverse. Maka Y elemen dari imajiner F. Oke, dari F inverse Y sama dengan supremum X di mana Fx lebih dari Y. Supremum X di mana F lebih dari F inverse Y, maka kita kalikan ruas kanan sama ruas kiri itu menghasilkan supremum X di mana F inverse dari fungsi F, X itu kurang dari F inverse dari fungsi F inverse Y. Lalu supremum X di mana F inverse F, X kurang dari F inverse Y. Nah, ini kan kita cari supremumnya, jadi batas atasnya. Jadi supremum X di mana X kurang dari F inverse Y sama dengan F inverse Y. Jika Y lebih dari F0, kemudian Fx lebih dari Y lebih dari F0, jika dan hanya jika X kurang dari 0.
Kemudian supremum X elemen dari 0 sampai 1 di mana Fx itu lebih dari Y sama dengan himpunan kosong. Kemudian supremum dari X di mana Fx lebih dari Y itu adalah gabungan dari himpunan yang anggotanya 0 sama dengan 0. Kemudian masuk ke lemma 2.29. Jika fungsi dari 0 sampai 1 dipetakan ke 0 sampai tak terhingga menurun, kemudian I f inverse dari fungsi dari fx sama dengan x. Karena dalam konteks ini nilai x yang dimasukkan ke dalam fungsi inverse maka akan menghasilkan kembali nilai x itu sendiri. Buktinya, yang I. F dari f inverse x sama dengan minimum dari x sampai f0. Buktinya, karena fx ini kurang dari sama dengan f0, kita memiliki f inverse fx sama dengan f inverse fx sama dengan x. Jika x kurang dari sama dengan f0, maka f dari f inverse x sama dengan f dari f inverse x sama dengan x. Jika x lebih dari f0, maka f inverse dari x itu 0. Dan demikianlah f dari f inverse x itu sama dengan f0. Kita masuk ke lemma 2.30. Lihat Excel 1 untuk solusi kontinu tunggal f dari real dipetakan ke real dari persamaan fungsi Cauchy. Fx tambah y sama dengan fx ditambah fy. Apakah fx itu sama dengan cr? Untuk beberapa konstanta c itu elemen dari bilangan real. Lalu kita buktikan. Di sini kita punya f0 sama dengan 2f0. Dan oleh karena itu f0 sama dengan 0. Jadi kan 2 dikali 0 sama dengan 0 sama aja. Kemudian fn sama dengan n dikali fn sama dengan n f1. Nah, jadi dimisalkan f1 itu sama dengan c. Jadi untuk membuktikan bahwa f1 per n sama dengan f1 per n. Dan kemudian fn min n sama dengan m per n f1. Fr sama dengan Cr. Untuk setiap R elemen dari bilangan rasional. Kemudian kita perluas F dengan kontinuitas dan kita dapatkan Fx sama dengan Cr untuk setiap x anggota dari bilangan real. Kemudian kita masuk ke teorema 2.31. Representasi dari tenom Archimedean. Lihat contoh Kelman-Leslar-Papp halaman 8. Untuk sebuah fungsi kontinu tenom dari 0 sampai 1 pangkat 2 dipetakan dari 0 sampai 1. Pernyataan-pernyataan berikut setara dengan T adalah tenom Archimedean yang kontinu. T itu memiliki penghasil aditif yang kontinu. Aditif sendiri itu artinya tenom yang mempertahankan sifat dari penjumlahan, yaitu ada sebuah T yang kontinu dan secara ketat menurun dari 0 sampai 1 dipetakan dari 0 sampai tak terhingga. Sehingga T1 sama dengan yang ditentukan secara unik hingga konstanta perkalian sedemikian sehingga untuk semua X, Y itu adalah elemen dari 0 sampai 1. T, X, Y sama dengan inverse T
TX ditambah TY. Bukti dari II ke I. Biarkan atau kita punya TX, Y sama dengan inverse T dari TX ditambah TY. Nah, kita harus membuktikan bahwa ini merupakan T-norm Archimedean yang kontinu. Oke, dari T1. Dari lemma sebelumnya bisa kita dapatkan ini. T X, Y sama dengan T, Y, X adalah jelas, sudah jelas. Selanjutnya kita memiliki T, X, Y, Z sama dengan T inverse TX ditambah TY ditambah TZ sama dengan T inverse minimum TX ditambah TY, T0 ditambah TZ menghasilkan minimum dari TX ditambah TY, T0 ditambah TZ sama ditambah TZ, T0. Ini berhubungan sama lemma sebelumnya. Jika TX ditambah TY lebih dari T0, maka TX, Y, Z sama dengan minimum T0 ditambah TZ, T0 sama dengan T0. Sama dengan minimum dari T ditambah TY ditambah TZ, T0 sama dengan TX, TY, Z. Lalu jika TX ditambah TY kurang dari atau sama dengan T0, maka TX, Y, Z sama dengan minimum TX ditambah TY ditambah TZ, T0 sama dengan TX, ini ada typo, TX, TY, Z. Ya, selanjutnya T4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk melanjutkan pembuktian yang keempat tadi, T-norm Archimedean, ya, untuk membuktikan bahwa T itu meningkat, kita pertimbangkan kalau X itu kurang dari sama dengan U, dan Y itu kurang dari sama dengan V. Kemudian didapatkan bahwa TX itu lebih dari sama dengan TU, dan juga TY itu lebih dari sama dengan TV. Dan TX ditambah TY lebih dari sama dengan TU ditambah TV. Nah, karena T inverse itu menurun, maka diperoleh tadi itu TXY sama dengan T inverse dari TX ditambah TY kurang dari T inverse dari TU ditambah TV sama dengan TUV. Nah, T itu continue karena T continue dan karena T inverse continue. Nah, kita dapatkan T inverse itu saat X tidak sama dengan F0 juga, sehingga mohon maaf itu panahnya ke atas itu nggak tahu kemana. Limit X mendekati T0 dari T inverse X itu sama dengan limit X limit X mendekati T0 dari T inverse X sama dengan T inverse dari T0, yaitu sama dengan. Untuk T Archimedean, di mana TX dari TX, TXX sama dengan T inverse dari 2TX, yang kurang dari T inverse dari TX, sama dengan minimum dari X, TU, T0, mohon maaf, sudah siang ini, kurang dari sama dengan X. Nah, yaitu dari yang dijelaskan juga dari yang di atas itu tadi, TXX itu kurang dari X. Sehingga untuk setiap X elemen 0, X elemen 0 sampai 1. Lalu dari poin 1 dan 2 tadi, misalkan T itu menjadi T-norm Archimedean yang kontinu.
seperti sebelumnya, di mana xt pangkat n itu sama dengan txx dan seterusnya, di materinya Mas Bima tadi, sama dengan T6 dari X, xt pangkat N dikurangi 1, xt pangkat 0, sama dengan 1. Maka kita dapat mendefinisikannya menjadi xt pangkat 1 N sama dengan supremum dari supremum Y elemen interval tertutup 0 sampai 1, yang mana Y itu YT pangkat N kurang dari X. Dan xt pangkat M per N sama dengan xt pangkat 1 N dalam kurung xt pangkat 1 N T pangkat M. Nah, dari fungsi yang tadi, yang persamaannya tadi itu, karena fungsi yang tadi, persamaannya tadi itu T Archimedean, didapatlah limit N mendekati tak hingga tadi, yang tadi sempat dibahas Mas Bima tadi sama ya. Didapatlah limit N mendekati tak hingga xt pangkat 1 N sama dengan 1. Dan xt pangkat M per N dengan xt pangkat M per N itu sama dengan xt pangkat km per kn. Nah, misal A itu adalah bilangan positif sembarang dan misalkan H itu bilangan rasional, irisan bilangan rasional dengan interval tertutup 0 sampai tak hingga, maka menuju ke interval tertutup 0 sampai 1, maka fungsi HR itu sama dengan A pangkat R. Karena T kontinu, maka H juga kontinu. Dan juga kita dapatkan xt pangkat M per N ditambah P per Q sama dengan T dari xt M per N dan xt P per Q. Sehingga didapatkan bahwa H dari R plus S, H dari R ditambah S sama dengan AT pangkat R plus S. Sama dengan, tinggal disubstitusikannya tadi ya, T dari AT pangkat R dan AT pangkat S kurang dari sama dengan AT pangkat R sama dengan HR. Jadi di sini H itu tidak semakin bertambah. H itu tidak semakin bertambah. Tetapi H itu tepat menurun. Di mana H dari M per N ditambah P per Q itu sama dengan operasikan ya, yaitu H dari MQ per NP per NQ kurang dari sama dengan MQ plus 1 per NQ. Di sini NP disubstitusikan jadi 1 sehingga operatornya berubah menjadi kurang dari sama dengan dalam kurung aja. AT pangkat 1 per NQ bisa dibaca itu AT pangkat 1 per NQ T pangkat MQ plus 1. Nah, itu kurang dari AT pangkat 1 per NQ T pangkat MQ. Tidak ada plus satunya hilang. Jadi operatornya berubah lagi. Jadi sama dengan H dari M per N. Nah, karena H itu monoton dan kontinu, maka dapat diperluas lagi menjadi tunggal fungsi tersebut ke fungsi real. Fungsi real. Sebentar. Iki anutnya mana? Itu udah. Ya. Ya, maka di sini nih negasi X, negasi HX, ya gitulah, sama dengan infimum dari HR, yang mana R itu elemen bilangan rasional irisan dengan interval tertutup 0 sampai X. Nah, karena T kontinu, H dari X plus Y itu sama dengan THX dan HY, THX HY dapat didefinisikan kembali menjadi TX sama dengan supremum dari Y elemen interval tertutup 0 sampai tak hingga, yang mana Y itu HY lebih dari X. Dan digabungkan dengan 0, himpunan bilangan 0, himpunan angkutan 0 ya.
dan telah didapatkan bahwa T itu adalah inverse semu dari A. Lalu didapatkan bahwa TXY sama dengan T negasi H TX dan negasi H TY sama dengan negasi H TX ditambah TY sama dengan T inverse dari TX ditambah TY. Yang artinya telah didapat eksistensi dari generator aditif T. Nah, untuk membuktikan ketunggalan dari T, misalkan terdapat dua generator aditif T1 dan T2, maka T1 inverse dari T1X ditambah T1Y sama dengan T2 inverse dari T2X ditambah T2Y. Misalkan U sama dengan T2X dan V sama dengan T2Y, maka di sini T1 inverse dari T1 komposisi T2 inverse U ditambah T1 komposisi T2 inverse V itu sama dengan T2 inverse U ditambah V. Nah, jika U dan V ini elemen interval tertutup 0 sampai T2 0 dan U ditambah V itu elemen interval tertutup 0 sampai T2 0, maka T1 komposisi T2 inverse U ditambah T1 komposisi T2 inverse V sama dengan T1 komposisi T2 inverse UV. U ditambah V, maaf. Nah, di sini T1 komposisi T2 inverse memenuhi persamaan Cauchy. Fu plus V sama dengan Fu ditambah UFV. Nah, solusi Fx sama dengan Bx, di mana B itu membuat A konstan di 0 sampai tak hingga. Ya. Sehingga T1 komposisi T2 inverse X itu sama dengan Bx. Di mana X itu elemen dari 0 sampai T2 0 dalam interval tertutup ya. Mengingat bahwa T2Y tadi itu sama dengan X dan didapat T1Y itu sama dengan B. Nah, T1C sama dengan B T2Y. Di mana untuk setiap Y itu elemen dari 0 sampai 1 dalam interval tertutup. Jadi T tunggal terhadap konstanta perkalian dan pembuktian selesai. Lalu untuk teorema yang terakhir di sini akhirnya teorema 2.32 tentang representasi dari T-konorm Archimedean punyanya Clement, Messier dan Papp. Nah, untuk fungsi kontinu S dari interval tertutup 0,1 kuadrat hingga interval menuju ke interval tertutup 0 sampai 1, penegasan-penegasan berikutnya setara adalah ada 2 poin. S adalah T-konorm Archimedean dan yang kedua adalah S memiliki generator aditif kontinu, yakni ada S, parameter S, di mana dari interval 0 sampai 1 menuju interval 0 sampai tak hingga, di mana S0 sama dengan 0, yang akan terus kontinu, yang ditentukan secara tunggal hingga suatu konstanta perkalian, sehingga untuk semua X dan Y itu elemen 0 sampai 1. Nah, didapatlah di sini SXY sama dengan parameter S inverse dari Sx ditambah Sy dan dapat dituliskan T dan S adalah dituliskan ya. T dan S adalah Txy sama dengan T inverse dari minimum Tx ditambah Ty dan T0, sedangkan Sxy adalah S inverse dari maksimum dari Sx ditambah Sy dan S0. Nah, di sini ada contoh, bisa dilihat lagi ya karena mungkin ini sudah diambang waktu dan sudah ada mau kelas di sini, mohon maaf ya. Nah, mungkin tidak akan kedengaran gitu. Ya, untuk selanjutnya itu dari kelompok 2, mungkin Bu Ervin bagaimana gitu? Oke Mas, bisa diselesaikan. Intinya sebenarnya kaitannya dengan tinom dan konom ya, pemanfaatan fungsi maksimum dan minimum gitu ya. Jadi proposisi-proposisi di situ adalah turunan dari prinsip tinom dan konom. Kalau T berarti itu fungsi maksimum kaitannya, sedangkan kalau T-konom atau apa tadi namanya ya? S-nom. Ya. Kalau T-konom itu jadinya S-nom. Kalau T-nom itu T gitu ya. Itu pemanfaatan dari fungsi maksimum dan minimum. Itu ya.
Nanti untuk aplikasinya nggak akan sampai serumit itu kok. Lebih namanya lebih banyak pemanfaatan dari fungsi maksimum dan minimumnya saja. Gitu ya, tinom dan konomnya. Oke, terima kasih kelompok 2 sampai 3 pertemuan ya. Semangat. Ya, Bu. Oke, selanjutnya nanti silakan dipersiapkan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.